Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam teman-teman semua. Waalaikumsalam. Oke, nah pada kesempatan kali ini kita berempat kumpul di sini mau buat video podcast nih. Nah, tapi sebelum kita mulai video podcastnya, ada dua hal nih yang mau awalannya dulu nih. Yang pertama kita perkenalan dulu kali ya, biar saling kenal. Nah, yang langsung aja pertama dari saya, Dianta Prakasita. Saya di Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selanjutnya yang mau perkenalan siapa? Mungkin ladies first dulu setelah saya. Oke, makasih Mbak Dianta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviati. Saya dari Unit Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Oke, terima kasih Mbak Ovi. Selanjutnya. Perkenalkan saya dengan Randy Budi Agung, bisa dipanggil Randy. Saya dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa PDTT. Yang terakhir, last but not least, silakan Mas. Terima kasih Mbak Dianta, selamat malam Mbak Okta, selamat malam juga Mbak Randy. Selamat malam. Saya Nanang Putra Dinata Sinaga. Saat ini bertugas di Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Oke, terima kasih Mas Monang. Nah, terus yang kedua nih, agak cepat aja. Kita jargon yuk bareng-bareng biar mengawalinya dengan semangat dan tetap santai atau santai gitu ya. Yuk, langsung mulai ya. Saya peragakan dulu ya. Boleh. Oke. Nah, oke. Kalau saya bilang tim merah, teman-teman bisa jawab berani dan siap bela negara. Gitu ya. Ya, Siap. Oke. Tim merah. Berani dan siap siap bela bela negara. negara. Oke, terima kasih ya teman-teman. Langsung saja nih kita ke intinya ya, inti dari sebuah inti. Nah, untuk podcast kali ini kita akan membahas tentang bela negara zaman now. Nah, yang pertama kita bahas dulu. Jadi pada awalnya memang di tahun 1928 di situ kan ada Sumpah Pemuda nih. Nah, dari Sumpah Pemuda itu pada zaman dahulu hingga zaman sekarang pun kira-kira meskipun udah waktu terus bergulir, zaman berganti, kemudian Sumpah Pemuda itu tetap harus bisa kita buktikan, kita implementasikan bareng-bareng kayak gitu. Nah, sehingga kita juga harus memastikan bahwa Sumpah Pemuda itu masih relevan hingga saat ini. Nah, di tahun 2021 ini gimana sih wawasan kebangsaan itu topik yang mungkin sekarang untuk pemuda itu seperti apa ya? Mungkin saya mau menanyakan teman-teman dulu nih. Mungkin yang pertama bisa dari Mas Monang dulu. terima kasih Mbak Dianta. Ya, seperti yang Mbak Dianta sampaikan, bicara tentang wawasan kebangsaan, Mbak Dianta tadi kan berangkat dari proklamasi nih. Apalagi tema kita hari ini bicaranya tentang bela negara zaman now ya. Seperti biasanya kan kaitannya langsung sama pemuda ya. Nah, pada zaman dulu kan pemuda juga tuh yang jadi pionir pembukaan Sumpah Pemuda tuh. Nah, sekarang pertanyaannya, eksistensinya sampai saat ini masih ada nggak? Menarik nggak bela negara itu bagi pemuda? Nah, wawasan kebangsaan kalau dibilang sebenarnya hal yang masih kurang diminati lah untuk kaum milenial saat ini. Nah, kalau kita duduk bareng, kalau kita pergi, hampir nggak pernah tuh bahas yang ini. Nah, kalau ditanya apa artinya, ya mungkin banyak tuh literatur, bahkan referensi, bahkan pendapat ahli mendeskripsikan tentang apa itu wawasan kebangsaan. Tapi sederhananya sebenarnya bisa disampaikan kalau wawasan kebangsaan itu yang terdiri dari kata wawasan kebangsaan. Nah, wawasan berarti bicara tentang bagaimana pandangan kebangsaan, yaitu tentang jati diri. Nah, artinya bagaimana memaksimalkan potensi yang ada di diri kita untuk menjaga eksistensi negara. Nah, dasarnya apa? Ya, dasarnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Nah, Pancasila dan Undang-Undang itu jadi relay kita. Nah, lokomotif penggeraknya itu ya wawasan kebangsaan itu. Nah, itu aja sih secara sederhananya. Oke, terima kasih atas pendapatnya ya Mas Monang ya. Nah, selanjutnya kita langsung bergeser dari ke Mbak Ovi nih. Gimana menurut Mbak Ovi nih terkait wawasan kebangsaan mungkin untuk di zaman now ini? Oke, makasih Mbak Dianta. Kalau menurut saya tuh wawasan kebangsaan ini kan seperti yang Mas Monang tadi bilang, kalau di anak-anak muda sekarang, seperti mungkin kita juga ya generasi milenial, kalau mungkin kita lagi ngobrol bareng ataupun mungkin berpendapat gitu untuk saat ini wawasan kebangsaan itu mungkin dianggap kayak kuno, itu secara teoritis banget gitu ya. Kalau ngomongin wawasan kebangsaan tuh itu teori banget, ngapain sih ngomongin wawasan kebangsaan gitu kan. Sedangkan pada saat ini sebelum masuk ke zaman now, wawasan kebangsaan ini terdiri dari 4 konsensus dasar ya kalau nggak salah. Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini kita bisa ngelihat kalau misalkan Pancasila itu sekarang mungkin banyak orang yang tahu gitu ya, banyak orang yang memahami, tapi mungkin tidak semua orang mau mengamalkan gitu. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang, mungkin mereka cuma tahu, bahkan banyak orang-orang yang mungkin nggak hafal 5 sila di Pancasila itu gitu. Terus Pancasila saat ini tidak hanya Pancasila, mungkin 4 konsensus dasar tersebut yang tadi saya sebutin itu lagi banyak ancaman. Ancamannya apa? Banyaknya globalisasi ya kan. Terus mungkin kecanggihan media sosial yang sekarang udah makin, anak-anak sekarang kan udah pada canggih-canggih ya, main medsos, kemudian kayak baca-baca Google gitu-gitu kan udah banyak yang bisa diambil sebenarnya materinya, tapi mereka nggak akan mungkin cari-cari wawasan kebangsaan apa sih gitu kan, tapi kan cari cara upload
IG story atau apa itulah di Instagram gitu. Sebenarnya kalau menurut saya sih itu sih lagi banyak ancaman aja untuk zaman now, anak-anak zaman now tentang wawasan kebangsaan gitu. Selanjutnya dari Mas Randy, kira-kira gimana nih pendapat Mas Randy? Iya, makasih Mbak Bianta. Saya melanjutkan aja sih dari pembahasan yang udah dibahas oleh teman-teman sebelumnya. Pada dasarnya sih ya, saya sepakat ya tentang pentingnya dan relevansinya wawasan kebangsaan nih. Terutama kalau kita kaitannya dengan zaman now, seperti yang sudah disinggung juga oleh Mbak Ovi sebelumnya, ada arus globalisasi yang seperti memiliki dua mata pisau ya, sisi positif dan negatif. Tapi nggak dapat dipungkiri juga bisa memberikan ancaman nih terhadap terkikisnya nilai-nilai kebangsaan, terutama dari aspek nasionalisme dan identitas bangsa. Yang mana ya mungkin pengaruh dari luar nggak selalu buruk ya. Cuman ketika suatu masyarakat itu sudah meninggalkan tradisinya, budayanya, bahkan identitasnya, hal ini bisa mengancam dalam jangka panjang adalah hilangnya rasa nasionalisme. Dan kalau rasa nasionalisme aja udah nggak ada, boro-boro kita mau ngomong soal tahapan selanjutnya itu bela negara. Mungkin dari saya seperti itu bagian. Oke, nah teman-teman terima kasih ya atas pendapat teman-teman. Langsung saya lanjutkan aja. Nah, kalau menurut saya sendiri, sebenarnya saya akan lebih bahas kalau misalkan wawasan kebangsaan itu benar-benar adalah jadi fondasi yang penting nih buat kita semua untuk dalam mengimplementasikan, mewujudkan apa itu namanya bela negara. Nah, sedangkan pemuda-pemuda ini sendiri kurang tertarik gitu, seperti yang teman-teman sampaikan. Nah, terus dari salah satu konsensus yang ingin saya sampaikan itu salah satunya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di situ sendiri ketika tidak diimplementasikan, itu kan maka akan terjadi adanya intoleransi, adanya nanti orang-orang yang nggak toleransi kepada apalagi dengan adanya ras, suku, budaya yang sangat yang beragam sekali kayak gitu kan. Apalagi kalau misalkan pemuda, benar yang dikatakan Mas Randy, apalagi pemuda yang nanti meninggalkan identitas daerahnya, meninggalkan identitas nasionalismenya. Nah, itu benar-benar bisa jadi ancaman. Nah, dari situ sendiri berarti kata ancaman ini nih yang cukup menarik banget buat saya bahas selanjutnya nih setelah wawasan kebangsaan. Kira-kira untuk di zaman sekarang ini nih ancaman-ancaman atau penyimpangan-penyimpangan apa sih yang sangat mungkin dilakukan dan bahkan bisa jadi isu-isu nasional kayak gitu. Nah, bisa saya langsung mulai dari Mas Monang lagi. Silakan Mas Monang, kira-kira gimana tuh pendapat Mas? Kira-kira apa sih ancamannya? Gitu tuh. Terima kasih Mbak Yanta. Melanjutkan yang sebelumnya juga semua. Sebenarnya topik ini sangat menarik sih. Bahkan topik ini sangat kalau boleh dibilang ya sangat penting. Nah, kenapa? Kita kan yang hadir saat ini kan semua generasi milenial nih. Nah, waktu kita bahas ini juga sebenarnya kita sedang menelanjangi diri kita sendiri. Nah, artinya kita dipertanyakan juga, udah sejauh apa sih wawasan kebangsaan kita? Udah sejauh mana aksi bela negara yang kita buat selama kita menjadi bangsa negara Indonesia? Nah, berkenaan dengan pertanyaan yang Mbak sampaikan, apa sih isu-isu ancaman-ancamannya? Nah, mungkin ancamannya nggak jauh-jauh dari kehidupan kita. Yang paling nyata mungkin yang paling fenomenal mungkin itu masalah hoax. Nah, masalah berita bohong, cybercrime, masalah ujaran kebencian. Itu juga kan salah satu ancaman tuh. Nah, kaitannya dengan ini kan istilahnya memberitakan berita bohong kan menggiring opini publik. Nah, giringan opini publik ini kan bisa jadi apa ya kalau boleh dibilang kendaraan bagi pihak asing untuk memecah belah bangsa. Nah, kemudian ke masalah berita bohong ini juga yang apalagi yang paling terakhir ini viral ini ya masalah vaksin ya. Masalah vaksin kan kita kan masyarakat kita juga terpecah nih. Terpecah dua, ada yang percaya, ada yang enggak. Bahkan nggak sedikit juga kaum milenial yang nggak percaya nih. Bahkan ujung muaranya jadi gerakan anti vaksin. Nah, baru-baru ini juga ya berita vaksin kan dijadikan apa ya kalau dibilang dijadikan apa namanya kayak jadi komoditi. Biasanya kan kalau ada hoax, biasanya diproduksi masif, biasanya jadi trending nih. Nah, biasanya mereka cari seperti itu. Nah, sebenarnya kalau boleh dibilang ya anak muda yang harus jadi filter nih. Anak muda yang harus jadi memiliki ini ya apa namanya memiliki bela negara gitu. Nah, tapi kalau dibilang bela negara seperti apa saat ini? Nah, kalau saya pikir ya satu pertama apa namanya kalau untuk medsos itu kan sebenarnya kalau boleh dibilang media sosial yang paling banyak dipakai nih sekarang. Tapi dia media nggak punya filter, borderless. Nah, beda sama kalau mainstream media. Mainstream media kan masih ada filternya. Nah, hadirnya sosial media ini kan nggak ada. Semua orang bisa ngomong di situ. Nah, baru-baru ini terakhir ada regulasi pemerintah untuk ngerem itu. Nah, itu mungkin salah satunya. Kemudian kedua, bicara tentang hate speech hampir sama aja sih bentuknya. Menggunakan transmitternya itu sosial media. Nah, mungkin ya cybercrime itu juga misalnya pencurian data, bahkan pencurian data-data negara. Nah, selain itu berarti yang diperlengkapi itu ya nilai bela negara itu yang kelima, yaitu kemampuan awal bela negara. Nah, kemampuan awal bela negara itu bicara tentang bagaimana kita melengkapi diri kita baik IQ, SQ sama SQ-nya, spiritual, emosional, sama intelektualnya. Tiga-tiganya harus balance nih kan, tidak boleh ada yang salah satu yang ini. Nah, itu mungkin salah satu yang salah satu dari sekian isu yang mungkin bisa saya ceritakan sih. Oke, terima kasih banyak Mas Monang. Lanjut langsung ke Mbak Ovi.
Oke, makasih Mbak Bianta. Kalau ancaman yang terjadi ini sebenarnya udah pasti, teman-teman semua udah pada paham, udah pada, ngelotok lah ya, bahasa Jawanya tuh ngelotok. Kalau kasus penyalahgunaan narkoba itu sekarang udah semakin semakin dan semakin, apalagi di era pandemi mungkin karena banyak, di rumah aja, mungkin orang-orang frustasi atau stres dan bahkan ini itu dilakukan oleh seorang ASN gitu. Jadi kemarin, minggu lalu itu ada penangkapan, seorang ASN di Kota Malang, dia menjabat, sebagai kepala dinas pertahanan dan, menurut saya itu gini, jadi ASN itu kan sebagai contoh ya teman-teman kan. Mungkin orang-orang atau masyarakat itu akan menganggap bahwa seorang ASN ini sebagai contoh. Nah, ini seorang ASN-nya aja ngelakuin penyalahgunaan narkoba gitu, masyarakat pasti kan kayak, "Lah ngapain nih saya ngikutin, ASN-nya aja begini?" Gitu kan. Apalagi anak-anak muda ngelihat, "Wah, kepala dinas aja ngelakuin, konsumsi narkoba," gitu, "gimana saya mau, ikut yang baik?" Gitu. Nah, jadi hal ini itu bisa jadi catatan penting kalau, mungkin, jadi yang kayak Mas Monang tadi bilang, kalau medsos itu mungkin perlu ada filter gitu ya. Jadi, si anak-anak muda zaman sekarang itu bisa mungkin memilih, mana yang kira-kira bisa jadi perilaku yang baik dan buruk. Karena, dengan adanya penyalahgunaan narkoba ini sebenarnya sudah, melanggar, undang-undang yang ada, salah satunya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Kalau di pasal 4 huruf A kan bahwa ASN itu harus memegang teguh nilai atau ideologi Pancasila. Nah, Pancasila itu kan tadi masuk ke wawasan kebangsaan. Nah, jadi ASN-ASN yang tidak, memegang teguh nilai Pancasila dan melakukan pelanggaran atau penyelewengan dengan salah satunya tadi itu, isu terbarunya adalah penyalahgunaan narkoba, berarti, ASN ini melanggar dong, melanggar, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dan mungkin bisa dikaitkan dengan, nilai bela negara yang ada, mungkin setia pada Pancasila yang nomor 3. Oke, terima kasih, Mbak Evi. Langsung aja dilanjut ke Mas Randy, gimana nih, menurut Mas ancamannya dan kira-kira, dampaknya nanti ke bela negara itu seperti apa? Silakan. Ya mungkin hal yang terlihat sepele tapi dekat dengan kehidupan kita ya, kayak dari kecil kita udah kenal dengan budaya yang bersifat koruptif dan tidak atau kurang mengedepankan integritas. Misalkan kayak dari kecil kita udah mengenal budaya mencontek, titip absen dan sebagainya, dan kalau hal ini dibiarkan terus-menerus kan bisa menimbulkan penyimpangan dalam konteks hidup berkenegaraan. Lantas gimana generasi milenial, terutama mungkin yang ada di kalangan ASN, bisa menyikapinya dengan mengamalkan nilai-nilai bela negara, ya bisa melalui menjauhi praktik gratifikasi, penyuapan dan sebagainya, yang sehingga bisa mewujudkan nilai bela negara itu sendiri sih. Begitu Mbak Bianta. Oke, terima kasih untuk Mas Randy. Nah, kalau dari saya pribadi sih, ancaman yang paling, isu yang paling ini ya, dekat banget adalah kemarin tuh terjadi adanya, tindakan terorisme pengeboman yang ternyata pelakunya sendiri itu dari, kaum milenial juga, seperti itu ya. Dia tahun dia anak 95 gitu. Nah, di situ, benar-benar berarti adanya propaganda, adanya, paham radikalisme tuh benar-benar masih ada dan sistemnya tuh kayak masif dan nggak terkontrol karena ada sosial media. Nah, itu benar-benar sangat, meresahkan sekali sih kalau menurut saya. Nah, dari situ menurut saya, aksi bela negara yang bisa dimasukkan adalah dengan, menanamkan cinta tanah air itu sendiri. Kita harus, melakukan cinta tanah air dan juga, menjauhkan adanya intoleransi juga. Nah, itu penting buat menurut saya sih, jadi kayak gitu. Nah, langsung aja nih, akan kita tutup, namun sebelum kita tutup nih, ada closing statement, paling nggak 1 kalimat dari masing-masing teman-teman, closing statement itu gimana? Nah, yang pertama bisa dari Mas Monang lagi, silahkan. Indonesia jadi tempat tinggal, jadi rumahnya kita. Ya sudah sewajarnya kita sebagai warga negara, khususnya anak muda, yang harus menjaga eksistensi negara kita dengan landasan negara yang sudah ada, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan fasilitas khusus lainnya. Itu aja sih Mbak, sederhananya. Oke, dari Mbak Evi. Jauhi narkoba, dekati Pancasila. Dah, simpel aja. Oke, siap, terima kasih. Lanjut Mas Randy. Ya, pokoknya kaum milenial harus bisa mengimplementasikan bela negara sesuai dengan situasi, kondisi, dan tantangan sekarang. Oke, nah kalau dari saya sendiri, yang penting adalah tetap junjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika agar tidak terjadi radikalisme. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman udah hadir di podcast kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih. Oke.